warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prakarya budidaya ikan yang dibimbing oleh Bu Yusma. Kami dikasih tugas yaitu wawancara di tempat di mana kami membeli ikan yang kami budidaya. Sebelum memulai video, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Medina Anggraini Putri. Saya Jessica Wulandari. Saya Putri Yulanda. Saya Selvi. Saya Azhara Putri. Saya Rida Nika, saya Kenzi, dan saya Togi. Nah, jadi ada juga beberapa teman kami, Samuel, Tio, Vivi, dan Arashid yang berhalangan hadir. Sebelumnya mohon izin Pak, Iya nggak apa-apa gini aja. Apakah Bapak bersedia kami wawancarai? Bersedia. Iya, oke. Kita langsung aja ya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu dirinya. Nama saya Joni, umur 50 tahun. Oke. Sebelumnya, sudah sejak kapan Bapak memulai usaha budidaya ikan ini? Budidaya ini dimulai pada tahun 2009. cukup lama ya, Pak? Sampai sekarang ya. Kira-kira kenapa nih Pak Bapak memilih usaha ini? Yang menjadi motivasi membuat usaha ini yang jelas dunia perikanan ini sekarang kan boleh dikatakan jadi kebutuhan hidup. Artinya kebutuhan pokok yang sampai kapanpun tidak akan pernah tercukupi. Jadi dari situ kita beranjak, kita punya motivasi. Mungkin istilahnya ini untuk kedepannya lebih bagus. Ya. Apa saja ikan yang sedang dibudidayakan oleh Bapak? Ikan yang dibudidayakan di sini umumnya semua jenis ya, semua jenis ikan air tawar. Air tawar ya. Kenapa Bapak milih ikan itu Pak? Apa keunggulannya? Sesuai dengan alam kita yang jelasnya, kemudian harganya mungkin lebih bagus lah dari lebih terjangkau dari masyarakatnya. Bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas atau yang bagus itu? Bibit kualitas itu berasal dari induk yang berkualitas. Jadi benih ini kita harus tahu dari mana induk pokoknya. Apa asal induk pokoknya? Silangnya seperti apa? Jadi kualitas benih itu pada dasarnya berdasarkan induk. Jadi kami di sini benih itu bisa dikatakan punya kualitas kalau induknya punya sertifikasi. Nah, di situ dia. Pak, bisa dijelaskan secara singkat gimana cara proses Bapak memelihara ikan, terus gimana cara Bapak menjaga lingkungan ikannya sekalian? Kalau istilahnya proses budidaya ini yang jelas sekarang kan dari induk. Dari induk kita persiapkan jadilah benih. Benih kemudian kita yang jelas sekarang habitatnya lah tempat. Tempat tuh jadi istilahnya bukan istilahnya dijadikan itu wadah yang betul-betul sterilisasinya cukup, kemudian persediaan airnya cukup. Jadi kalau apalagi tadi kendalanya Kayak lingkungannya gitu Pak. Lingkungan tuh yang jelas kalau yang budidaya ikan, yang namanya budidaya ikan tuh paritnya lah, parit pembuangan tuh memang harus safety gitu, emang harus ada. Bagaimana cara Bapak mengatasi ikan yang terjadi atau terkena penyakit? Biasanya penyakit apa aja? Kalau sekarang ini dia sebenarnya penyakit ini tergantung musim. Ada musim. Kalau di musim penghujan itu biasanya penyakitnya tuh bisa disebabkan oleh parasit. Tapi kalau di musim kemarau itu istilahnya lebih cenderung kepada bakteri. Tapi kalau di musim penghujan itu kan kalau parasit ini kan berbentuk ini dia jamur. Tapi kalau di musim penghujan, di musim kemarau itu lebih cenderung dia ke bakteri. Itu sekarang kita kan harus mengerti dulu. Artinya antisipasinya di musim hujan seperti apa, di musim kemarau seperti apa. Safety kita kan nanti di situ. Harus istilahnya bisa membaca membaca sistem perubahan cuaca ini lah. Pak, kalau misalnya satu ikan kena penyakit misalnya lele kan Pak, kena penyakit, dia nyebar nggak Pak? Harus diangkat. Dia bagaimanapun, apapun istilahnya yang bermasalah di dalam itu, senak satu harus diambil. Dia nggak bisa dibiarkan karena pada umumnya penyakit dia ini menular.
Nah, kalau istilahnya dari satu kita biarkan nanti bisa habis satu kolam. Itu penyelesaiannya malah lebih susah lagi. Nah, yang jelas bagaimanapun yang namanya budidaya ini kita tidak bisa mengatakan ditunggu dulu sakit dia baru kita obati, tidak bisa. Nah, kita istilahnya yang bisa kita usahakan cuma antisipasi, jangan sampai. Nah, karena istilahnya hitungannya bakteri kalau di air tuh kalau memang udah satu yang kena, otomatis habitat dia itu udah rusak. Jadi kita menjaga kalau bisa jangan sampai kena. Nah, karena intinya parasit itu lebih berbahaya ketimbang bakteri. Nah, karena istilahnya sifat penularannya dia lebih cepat. Ada nggak Pak peran teknologi untuk meningkatkan budidaya ikan? Peran teknologi itu biasanya sekarang dia lebih cenderung arah ke budidaya air lepas. Contohnya di danau. Nah, kayak di Danau Maninjau itu mereka kan udah pakai teknologi itu. Karena dia skala airnya besar. Skala air besar, kemudian di dalam tuh mungkin jutaan. Nah, ratusan orang yang berbudidaya di situ. Di situ baru bisa kita terapkan sistem teknologinya. Kalau yang istilahnya seperti sekarang istilahnya kita boleh dikatakan budidaya darat ini itu hanya standar-standarnya aja lah. Sistem aerasinya seperti apa, suplai air bersihnya seperti apa, suplai air pembuangannya seperti apa, pengatasan limbahnya seperti apa nanti. Dia lebih cenderung ke situ. Kira-kira Pak kalau boleh nanya nih ke awal memulai usaha nih kira-kira butuh modal berapa ya Pak? Kalau memulai itu sebenarnya gini, dia kalau diceritakan masalah kita ini istilahnya modal tuh mungkin kalau untuk pemula lah itu mungkin 20 sampai 30 juta mungkin cukup. Itu untuk semua jenis ikan atau satu jenis ikan aja Pak? Tergantung nanti kita maunya seperti apa. Nah, kalau untuk itu mungkin 2 jenis ikan lah mungkin bisa lah kalau 20 sampai 30 juta. Apakah pakan yang Bapak berikan kepada ikan-ikan Bapak tuh berbeda atau seluruhnya sama Pak? Tergantung jenis tergantung ukuran benihnya ini tadi. Jadi semakin besar benih, semakin besar butiran pakan yang kita kasih. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam budidaya ikan dan cara mengatasinya? Tantangannya tuh yang jelas sekarang pasar. Apapun usaha kita, apapun jenis yang kita kerjakan istilahnya di bidang usaha ini, yang jelas kita harus pasar dulu lah kita kondisikan. Kalau di budidaya ini, ya istilahnya kita hanya bisa datang ada wadah, ada benih, ada pakan, jadilah ikan tuh nanti. Jadi kemana harus kita buang? Jadi untuk sementara kalau teorinya sama saya tuh lebih cenderung kita harus menguasai pasar dulu. Kita punya pasar nanti, insya Allah kemudian untuk mencetak, untuk menjadikan ini produksi udah bisa. Apa strategi Bapak untuk mencapai pasar itu Pak? Kayak Relasi. Ya, relasi itu yang penting. Gimana? Karena ya kita kalau untuk daerah istilahnya setempat lah, itu kita bisa langsung datang ke pasar. Tapi kalau untuk luar daerah mau tidak mau kita memang harus pasang kaki lah di sana. Apa harapan Bapak untuk perkembangan industri budidaya ikan Bapak di masa depan? Harapannya yang jelas sekarang kita mengharapkan istilahnya untuk pemerintah lah. Itu kalau sekarang kan dia mungkin budidaya ini kan ada dua macam. Budidaya laut ada dengan budidaya tangkapan alam, istilahnya hasil tangkapan alam. Itu setiap wacana kementerian dia berbeda-beda pendapat. Nah, contohnya lah istilahnya menteri sebelum kita kemarin itu lebih dicenderungkan dia lebih memfokuskan ke tangkapan alam. Nah, itu istilahnya 70-30% hanya untuk budidaya. Kalau yang sekarang kebalikannya, 70% ditekankan ke budidaya, 30% hanya tangkapan alam untuk mempertahankan kelestariannya. Pak, makasih ya Pak udah mau membantu kami wawancara dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian wawancara kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.